Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang nilai dan norma sosial. Yang pertama kita akan bahas dulu apa sih itu nilai sosial. Nilai sosial artinya adalah nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, maka apakah itu nilai? Banyak para ahli mendefinisikan tentang nilai. Kalau menurut Soerjono Sukanto, nilai adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Disinilah yang menjadi titik utama, yaitu mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Selanjutnya, norma. Norma adalah aturan yang ada di dalam suatu kelompok atau masyarakat, di mana norma ini berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Kita ambil contoh, perbuatan mencontek dianggap sebagai perbuatan yang buruk. Maka ketika seorang siswa mencontek, bisa saja siswa tersebut dikenakan sanksi atau hukuman tertentu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Di sini kita bisa lihat bahwa aturan atau norma yang ada terbentuk karena adanya nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat, atau nilai merupakan landasan dari dibentuknya suatu norma di dalam masyarakat. Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai sosial menjadi 3. Yang pertama, nilai material, kemudian yang kedua, nilai vital, dan yang ketiga, nilai kerohanian. Kita akan bahas dulu nilai material. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Misalnya, air, makanan atau minuman, dan pakaian. Di mana nilai material ini relatif lebih mudah diukur dengan alat ukur. Misalnya, air kita ukur dengan liter. Kemudian, yang kedua, nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Misalnya, buku atau alat tulis untuk seorang pelajar. Kemudian yang terakhir adalah nilai kerohanian. Jadi, nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nah, nilai kerohanian ini antara lain ada 4, yaitu yang pertama nilai kebenaran yang bersumber pada akal manusia. Kemudian yang kedua adalah nilai keindahan yang bersumber pada rasa keindahan atau estetis. Yang ketiga adalah nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada kodrat manusia seperti kehendak atau kemauan. Contohnya, menolong orang yang terkena musibah. Yang terakhir adalah nilai religius yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Dan nilai ini adalah nilai yang tertinggi dan mutlak karena ini adalah nilai ketuhanan. Selain itu, berdasarkan cirinya, nilai juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu nilai dominan dan yang kedua adalah nilai yang mendarah daging. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai yang lainnya. Jadi, setiap orang tentu saja memiliki pandangan nilai yang berbeda-beda. Misalnya, kalian diminta untuk memilih antara belajar atau bermain, dan kalian memilih belajar. Maka, belajar adalah nilai dominan kalian, karena kalian menganggap bahwa belajar lebih penting dibandingkan bermain. Selanjutnya, nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan seseorang dalam menjalankannya, sehingga tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan dan dilakukan secara tidak sadar. Selanjutnya, kita bahas tentang tingkatan norma. Karena norma yang berlaku di masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma yang lemah, sedang, dan norma yang mempunyai daya ikat sangat kuat. Maka norma memiliki 4 tingkatan. Yang pertama yaitu cara atau usage. Cara adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya
karena orang yang melanggar hanya mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan. Misalnya, ketika berdecap saat makan atau meludah di sembarang tempat. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan atau folkways. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Misalnya, memberi salam saat bertamu, mengetuk pintu dahulu sebelum memasuki ruangan orang lain. Yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap tata kelakuan biasanya akan diberi sanksi yang berat, misalnya dipermalukan di muka umum. Contohnya, larangan untuk melakukan kejahatan seperti mencuri, berjudi, minuman keras, atau menggunakan obat-obatan terlarang. Dan yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Pada umumnya, adat istiadat tidak tertulis, namun memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung. Sanksi ini biasanya berupa penolakan dari masyarakat. Misalnya hukum adat di Aceh, di mana ada larangan laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau keluarga berada dalam satu ruangan. Orang yang melanggar akan dihukum cambuk. Selain dibedakan ke dalam beberapa tingkatan, norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, dan hukum. Norma agama adalah norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama. Norma kesusilaan adalah norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Norma ini bersifat universal, artinya setiap orang di dunia memilikinya, hanya bentuk dan perwujudannya yang berbeda. Kemudian norma kesopanan adalah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Misalnya, cara berpakaian, bersikap, atau berbicara. Norma ini bersifat relatif, dalam arti penerapannya berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Selanjutnya adalah norma kebiasaan atau habit, yaitu hasil dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Orang yang tidak menjalankan norma ini biasanya akan dianggap aneh oleh lingkungan sekitar. Misalnya, kebiasaan melakukan syukuran atau doa bagi anak yang baru dilahirkan. Yang terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksi pada norma hukum sifatnya mengikat dan memaksa, dan biasanya sanksi ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang memiliki kedaulatan, yaitu negara. Contohnya, hukum untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itulah tadi pembahasan tentang nilai dan norma sosial. Terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.